Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 24 Juli 2023, pekan biasa ke-16. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang dua hal penting. Pertama, dari sisi manusia, digambarkan dalam kedua bacaan hari ini. Manusia yang tegar hati, manusia yang suka bersungut-sungut, yang suka menggerutu kalau ada kesulitan. Dan di sisi lain, manusia yang mau atau meminta tanda dari Allah. Selalu mau meminta tanda dari Allah, bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Baik. Di sisi lain, poin yang kedua, melalui kedua bacaan liturgi hari ini, juga ditegaskan kepada kita tentang Allah. Allah yang Maha Baik, Allah yang memelihara, Allah yang mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa untuk hidup manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, tegasnya dalam bacaan yang pertama digambarkan manusia di satu sisi sebagai orang yang suka menggerutu. Manusia itu dinyatakan secara konkret dalam diri orang-orang Israel, dalam diri bangsa Israel yang selalu menggerutu kepada Tuhan, yang selalu ngomel kepada Tuhan, dan juga kepada utusan Tuhan Musa. Allah dengan caranya membuat Firaun dan pejabat-pejabat penting Mesir semacam linglung pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka seakan tidak ingat. Baru kemudian, menurut bacaan hari ini, bacaan yang pertama, kemudian baru mereka menyadari ternyata orang-orang Israel telah mereka biarkan pergi. Dan itu menimbulkan rasa marah. Bahkan mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, mengapa kita membiarkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir? Karena mereka memang sangat mengharapkan supaya orang-orang Israel tetap tinggal di Mesir untuk bisa melaksanakan kerja paksa dan semua yang mereka inginkan demi membangun tanah Mesir. Dalam kemarahan itu, Firaun, orang-orang terpilih, para perwira, keretanya, pergi mengejar orang-orang Israel dalam rasa marah yang tinggi. Dan pada suatu kesempatan, mereka hampir mendapatkan bangsa Israel dalam jarak yang tidak terlalu jauh lagi. Dan hal ini menimbulkan ketakutan yang besar dalam diri orang-orang Israel. Mereka ketakutan yang luar biasa. Karena itu mereka mulai menggerutu dan marah kepada Tuhan, dan marah juga kepada Musa, utusan Tuhan. Mereka berkata dengan sangat marah kepada Tuhan dan kepada Musa, utusan Allah. Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga kamu mengantar kami ke tempat ini untuk mati di tempat ini? Bagi mereka lebih baik bekerja untuk orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun. Itu
gerutuan, itu omelan bangsa Israel kepada Tuhan dan juga kepada Musa, utusan Allah. Tetapi Musa, utusan Allah, Allah memberikan kekuatan bagi mereka. Musa yang adalah tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Tuhan, berkata kepada bangsa Israel untuk tidak takut karena Allah akan mengerjakan sesuatu yang ajaib bagi mereka. Bahkan Musa berani mengatakan Allah akan berperang untuk orang Israel terhadap bangsa Mesir yang mengejar mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, di satu sisi dalam bacaan pertama hari ini ada manusia dalam diri bangsa Israel yang ngomel, yang suka menggerutu, walaupun sudah berkali-kali kalau kita melihat dalam kitab Keluaran bab-bab sebelumnya, itu begitu banyak karya-karya istimewa yang Tuhan kerjakan bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Seakan-akan hal yang istimewa yang sudah mereka alami dari Tuhan melalui Musa hilang begitu saja, tidak berbekas dan tidak membuat mereka menyadari ternyata Allah selalu ada di pihak mereka dan selalu menolong mereka dalam kesulitan apa saja. Mereka seakan lupa semua itu. Katakanlah mereka tegar hati, tidak bertobat. Bertobat atas semua yang telah dikerjakan Allah dan membuat mereka mesti merasa nyaman di hadapan Allah karena Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi itulah bangsa Israel. Itulah gambaran manusia pada umumnya. Semakin banyak mengalami kebaikan Allah, semakin tidak bertumbuh dalam dirinya iman makin kokoh dan kuat kepada Allah. Dan sebagai ungkapan iman yang makin kokoh, tidak ada pembaharuan hidup sama sekali. Tidak ada pertobatan, tapi tetap mengomel dan mengomel, tetap menggerutu dan menggerutu. Saudari dan saudari terkasih, sementara Allah telah berkarya dan Allah dalam diri Musa telah melakukan banyak hal yang baik untuk menyelamatkan bangsa Israel. Terkadang melalui siapapun yang berbuat baik kepada kita, di sana Allah menolong dan Allah mendampingi kita. Tapi betapa banyak hal kita lupakan begitu saja. Saya dan Anda, kalau demikian termasuk manusia, orang yang tegar hati dan yang tidak menyadari kebaikan Allah dan tidak mau bertobat. Sementara di sisi lain dalam bacaan Injil, tampil kelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu minta tanda kepada Allah melalui Yesus Kristus. Padahal sudah begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus yang seharusnya menumbuhkan dalam diri mereka kepercayaan, iman akan Allah dalam diri Yesus dan mendorong mereka untuk membaharui kehidupan mereka. Tetapi mereka juga adalah gambaran manusia yang tegar hati, yang menuntut supaya Allah, Tuhan dalam diri Yesus melakukan tanda bagi mereka. Tapi Tuhan dalam diri Yesus tidak mau mendengarkan, tidak mau memenuhi harapan mereka. Selain tanda Nabi Yunus. Saudari dan saudara terkasih, kelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu minta tanda adalah gambaran kelompok manusia yang juga selalu minta mujizat, selalu minta tanda dari Tuhan. Walaupun tanda dari Tuhan itu sudah berkali-kali dialami dalam kehidupan mereka. Saudari dan saudara terkasih, kelompok orang Farisi dan ahli Taurat bisa menjadi gambaran kehidupan saya dan Anda yang terkadang mau minta tanda dari Tuhan. Dan kita melupakan begitu banyak tanda yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita.
kita lupakan begitu saja. Semoga kedua bacaan ini mengingatkan kita untuk tetap menyadari Allah selalu hadir dalam kehidupan kita dan selalu melakukan hal yang terbaik untuk menolong kita. Tinggal kita mesti mampu melihat apapun yang baik yang kita alami sebagai ungkapan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.